Perkenalkan, saya Sarah Melia dengan NIM 2500314. Halo, perkenalkan saya Azhara Diana Syifa dengan NIM 250037172. Halo, perkenalkan nama saya Frigia Fernanda dengan NIM 250035151. Perkenalkan, nama saya Livia Zafira Haryanto dengan NIM 250036162. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Karahmi dengan NIM 250031179. Halo, perkenalkan nama saya Ramona Zahri dengan NIM 2503133. Halo, perkenalkan nama saya Rajas Alaria Akbar dengan NIM 2503134. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan tentang learning objektif yang kami dapatkan. Baik, soal yang pertama itu adalah bagaimana ciri-ciri perkembangan anak di usia 10 tahun. Yang pertama, pada perkembangan fisik. Pada umumnya, anak usia 10 tahun akan mengalami bertambahnya tinggi badan sekitar 6 cm dan berat sekitar 3 kg. Yang kedua, pada perkembangan kognitif, di mana anak sudah mulai memahami hari, minggu, ataupun bulan dalam 1 tahun, serta bisa membaca dan memahami isi paragraf secara utuh. Yang ketiga, perkembangan bahasa dan bicara, di mana kemampuan anak berbicara dan bahasa sudah mendekati sempurna. Soal nomor 2. Apakah gangguan persepsi tubuh terhadap posisi dan gerakan bisa disembuhkan? Jawabannya adalah tergantung penyebab dan tingkatan keparahan gangguan tersebut. Contohnya seperti gangguan ringan atau karena keterlambatan perkembangan anak, biasanya dapat membaik dengan stimulasi sensorik atau fisioterapi. Selanjutnya, contohnya ada gangguan akibat cedera saraf atau otak seperti stroke atau cedera otak traumatis. Biasanya gangguan ini tidak selalu bisa sembuh total, tetapi fungsi tubuh bisa dipulihkan sebagian melalui rehabilitas seperti latihan motorik atau fisioterapi. Selanjutnya adalah gangguan integrasi sensorik pada anak, misalnya pada autisme. Tidak selalu hilang sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi dampaknya dengan terapi akuprasi berbasis integrasi sensorik. Kesimpulan dari contoh-contoh tadi, gangguan persepsi tubuh terhadap posisi dan gerakan bisa membaik atau pulih tergantung penyebabnya. Pada kasus perkembangan atau cedera ringan, kemungkinan pulihnya tuh lebih besar. Pada kondisi neurologis kronis biasanya tidak bisa sembuh total, tetapi bisa dikompensasi dengan latihan dan terapi. Baik, sekian. Terima kasih. Soal nomor 3, bagaimana cara membantu proses pembelajaran seorang tunarungu? Yaitu ada 5 cara. Yang pertama, menggunakan bahasa verbal yang singkat dan jelas. Yang kedua, menggunakan tampilan visual ketika belajar. Yang ketiga, menggunakan bantuan handphone dan mikrofon. Yang keempat, dengan bahasa isyarat. Dan yang kelima, dengan menggunakan alat bantu dengar. Soal nomor 4, apa tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dalam mengajar siswa tunarungu dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utamanya ada 5, yaitu adanya hambatan komunikasi, yang kedua lingkungan kelas dan akustik seperti kebisingan, jarak dari guru, posisi duduk. Terus yang ketiga, kurangnya pelatihan guru dan sumber daya khusus. Yang keempat, perbedaan perkembangan bahasa dan literasi. Dan yang kelima, sosial emosional dan isolasi. Soal nomor 4 adalah apa tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dalam mengajar siswa tunarungu dan bagaimana cara mengatasinya. Solusinya adalah yang pertama, pelajari dan gunakan bahasa isyarat lokal. Yang kedua, gunakan struktur kalimat pendek dan kosakata yang jelas. Yang ketiga, beri materi tercetak 1 rekaman video. Yang keempat, atur tempat duduk dan lingkungan kelas. Yang kelima, siapkan materi visual. Yang keenam, berikan instruksi tertulis singkat. Dan yang terakhir adalah sediakan pelatihan SDM reguler tentang inklusi. Untuk soal nomor 5, jelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk pembelajaran anak tunarungu. Jawabannya yang pertama, alat bantu visual dan multimedia seperti video, animasi, dan gambar untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, aplikasi dan software khusus seperti aplikasi pembelajaran bahasa isyarat, latihan membaca bibir, dan pengembangan wawasan. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Perangkat seperti tablet dan smartphone untuk
berkomunikasi dengan guru dan teman. Yang terakhir, teknologi real-time captioning. Seperti teknologi ini menyediakan teks secara langsung selama pelajaran berlangsung, sehingga anak tunarungu dapat membaca apa yang sedang dibicarakan guru secara real-time. Baiklah, saya akan membacakan learning objective nomor 6, yaitu bagaimana dampak keterlambatan penanganan seorang penderita tunarungu terhadap perkembangan anak. Keterlambatan dalam proses penanganan tunarungu sejak dini dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan anak, terutama dalam aspek bahasa, kognitif, sosial, dan emosional. Keterlambatan juga dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan bahasa yang mempengaruhi kemampuan belajar dan penyesuaian sosial anak tersebut.